Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2, mengenal keberagaman Indonesia lewat pertunjukan drama. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah menonton sebuah pertunjukan drama? Drama adalah salah satu bentuk pagelaran. Drama menampilkan gambaran kehidupan sehari-hari. Drama merupakan salah satu genre sastra yang menampilkan konflik manusia melalui dialog dan aksi. Oleh karena itu, drama sering disebut proyeksi kehidupan di atas panggung. Naskah drama berbeda dengan jenis karya sastra lainnya. Jika prosa terdiri atas beberapa bab, drama dibagi-bagi menjadi beberapa babak. Bagaimana bentuk naskah drama? Mampukah kalian menulis naskah drama dengan baik? Untuk lebih memahami isi drama dan mempersiapkan pertunjukan drama, pahamilah materi berikut ini. Awali kegiatan belajar ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Drama mencakup dua bidang seni, yaitu seni sastra untuk naskah drama dan seni peran atau pentas untuk pementasan. Sebuah naskah drama akan menjadi lengkap atau utuh ketika dipentaskan. Drama dikatakan sebagai karya sastra karena media yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pengarangnya adalah bahasa. Perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Karya sastra merupakan karya imajinasi yang diciptakan oleh pengarang untuk mengungkapkan perasaan, ide, harapan, pengalaman, dan hasil pengamatan. Pengarang memiliki maksud untuk menyampaikan suatu pesan melalui karya yang dilukiskan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Agar dapat menulis dan menikmati karya sastra, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman tentang jenis, pengertian, dan perbedaan sastra. Sastra menurut genre atau jenisnya terbagi dalam puisi, prosa, dan drama. Pembagian tersebut semata-mata didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya saja, bukan substansinya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, drama. Drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Drama merupakan salah satu hasil kreativitas yang menggambarkan cerita kehidupan melalui dialog-dialog para tokohnya. Tujuan utama drama adalah dipentaskan di atas panggung. Tetapi drama juga dapat dibaca seperti halnya puisi, prosa, atau novel. Penyajian drama berbeda dengan bentuk karya sastra lainnya, yakni tersusun atas dialog dan narasi. Naskah drama diperankan oleh aktor yang memiliki kemampuan untuk menyajikan konflik dan emosi secara utuh. Seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri atau monolog. Pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan untuk menghidupkan suasana. Pertunjukan drama dilakukan di hadapan penonton, di mana drama tersebut dilakukan sebagai sarana hidup. Bacalah kutipan drama berikut ini. Dua, puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair
dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta seluruh penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan makna yang disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi, baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan atau memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama. Perhatikan dan bacalah contoh puisi berikut ini. Tiga, prosa. Prosa merupakan jenis karya sastra yang biasanya menggunakan makna denotatif, walaupun terkadang ada sisipan kata kiasan. Kata kiasan tersebut berfungsi untuk memperindah tulisan. Adapun definisi prosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Prosa merupakan jenis karya sastra dengan ciri-ciri antara lain bentuknya yang bersifat penguraian, adanya satuan-satuan makna dalam wujud alinea, dan penggunaan bahasa yang cenderung longgar. Bentuk prosa merupakan rangkaian peristiwa imajinatif yang diperankan oleh pelaku-pelaku cerita dengan latar dan tahapan tertentu yang disebut cerita rekaan. Bentuk ini terbagi atas kategori roman, novel, dan cerita pendek atau cerpen. Ketiga bentuk prosa tersebut memiliki ciri yang khas. Menurut H.B. Yasin, penjelasan mengenai bentuk-bentuk prosa yang meliputi roman, novel, dan cerpen. Menurut H.P. Yasin, roman adalah cerita fiksi yang menyajikan cerita tentang tokoh-tokohnya, dimulai dari usia kanak-kanaknya sampai tutup usia. Novel adalah cerita fiksi yang mengisahkan perjalanan hidup para tokoh-tokohnya dengan segala liku-liku perjalanan dan perubahan nasibnya. Cerpen adalah cerita fiksi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Prosa sebagai cerita rekaan harus memiliki unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun karya sastra lazim disebut unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Menurut Yakob Sumarjo dan Saini KM 1985, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik karya sastra berbentuk prosa antara lain tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Unsur-unsur ini harus ada karena akan menjadi kerangka dan isi karya tersebut. Sementara itu, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar karya sastra. Misalnya sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, dan filsafat. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Drama adalah salah satu bentuk sastra yang ditampilkan melalui pertunjukan di atas panggung. Adapun naskah drama adalah teks tertulis yang berisi petunjuk bagi para aktor, sutradara, dan kru produksi untuk melakukan pementasan drama. Naskah drama mengandung dialog antar karakter, deskripsi setting,
arahan panggung, serta petunjuk lainnya yang membantu dalam penggambaran dan interpretasi cerita oleh para pementas. Drama secara tradisional terikat pada bagian-bagian yang menyusunnya secara terstruktur dan sistematis. Bagian-bagian penyusun drama disebut struktur drama. Struktur ini membantu menyampaikan cerita dengan jelas dan efektif kepada penonton. Teks drama terdiri atas yang pertama, prolog. Prolog dalam sebuah drama adalah bagian awal atau pembukaan yang berfungsi untuk memperkenalkan latar belakang cerita, karakter atau konflik utama kepada penonton. Prolog biasanya terjadi sebelum adegan pertama dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks cerita yang akan diikuti. Prolog sering digunakan untuk memperkenalkan karakter-karakter utama atau konflik interpersonal yang akan menjadi fokus cerita. Prolog memungkinkan penonton untuk mulai memahami siapa karakter-karakter tersebut sebelum mereka benar-benar muncul di atas panggung. Prolog dapat digunakan untuk menarik perhatian penonton dan membangun ketertarikan terhadap cerita yang akan datang. 2. Dialog. Dialog berisi percakapan antar tokoh. Dialog dalam teks drama merupakan struktur yang paling utama atau penting karena pementasan drama dibangun melalui dialog-dialog antar tokoh. Dialog antar drama juga memberikan gambaran mengenai karakter tokohnya, sehingga pemeran yang memerankan tokoh-tokoh tersebut harus mampu menjiwai emosi tokoh yang diperankannya. Tokoh pun harus mampu mengucapkan dialog dengan nada sesuai emosi. 3. Epilog. Epilog merupakan kata penutup dalam drama yang menjadi tanda berakhirnya pementasan drama. Dalam epilog terdapat simpulan atau amanat yang merupakan isi pokok teks drama. Selain sebagai amanat, fungsi dari epilog adalah untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari karya sastra tersebut kepada pembaca atau penonton. Epilog biasanya disampaikan oleh narator, dalang, atau tokoh tertentu dalam pementasan. Teks drama digunakan sebagai naskah lakon daripada pemeran drama, berupa alur-alur cerita dan elemen apapun yang mendukung dalam pementasan drama. Unsur-unsur pembangun drama. Yang pertama, tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pelaku cerita. Tokoh dalam drama berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan keadaan kejiwaan. Tokoh-tokoh dalam drama dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Berdasarkan peranannya. Yang pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral merupakan penyebab terjadinya konflik. Tokoh sentral meliputi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. 2. Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Tokoh utama dapat juga sebagai perantara tokoh sentral. Dalam hal ini adalah tokoh tritagonis. 3. Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Perwatakan atau penokohan adalah penggambaran sifat batin tokoh
yang disajikan dalam cerita. Perwatakan tokoh-tokoh dalam drama digambarkan dengan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik. Digambarkan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, ciri khas yang menonjol, suku, bangsa, raut muka, tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, atau berambut lurus atau keriting. 2. Keadaan psikis meliputi watak kegemaran, mental, standar moral, temperamen, ambisi, psikologis yang dialami, dan keadaan emosi. 3. Keadaan sosiologis meliputi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Unsur pembangun drama yang kedua adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan drama. Tema yang biasa diangkat dalam drama meliputi masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, ketuhanan, keluarga yang retak, patriotisme, peri kemanusiaan, dan renungan hidup. Dalam pertunjukan drama, tema berfungsi sebagai pembangun bagi penonton dalam memahami maksud dan tujuan pertunjukan drama. 3. Latar atau setting. Latar cerita atau setting merupakan gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita dalam drama. Latar tempat tidak dapat berdiri sendiri. Latar tempat berhubungan dengan latar ruang dan waktu. 2. Latar waktu, yaitu waktu atau zaman atau periode sejarah terjadinya cerita dalam drama. 3. Latar suasana, yaitu suasana yang mendukung terjadinya cerita. Latar suasana dapat didukung dengan tata suara atau tata lampu saat pementasan drama. Dalam pertunjukan drama, latar cerita biasanya ditunjukkan dalam bentuk tata panggung atau tata cahaya. Latar biasanya akan disesuaikan kondisi suasana saat drama berlangsung yang akan memudahkan penonton memahami suasana, tempat, dan waktu adegan dalam drama. Unsur pembangun drama yang keempat adalah alur. Alur atau plot merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir pementasan drama. Adanya alur dalam pertunjukan drama akan membuat drama menarik bagi penonton. Tahapan-tahapan alur sebagai berikut. Yang pertama, tahapan awal, yaitu tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita, perwatakan, latar, dan lain-lain. Yang kedua, pemunculan konflik, yaitu tahap penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahap ini, konflik merupakan bumbu agar drama lebih menarik. Konflik-konflik ini tentunya melibatkan semua pemain atau tokoh. Dalam tahap ini pula, penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. 3. Komplikasi, yaitu tahap peningkatan konflik. Pada tahap ini, semakin banyak insiden terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. 4. Klimaks, yaitu tahapan puncak dari konflik yang ada. Tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. 5. Resolusi, yaitu tahap yang berisi penyelesaian masalah yang sebelumnya muncul dan berkembang di dalam drama, khususnya pada bagian komplikasi.
Teka-teki pada setiap konflik yang terjadi di awal-awal cerita akan terungkap dalam tahap ini. Seringkali perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul di tahapan ini. 6. Akhir, yaitu bagian the ending of story. Dalam tahap ini semua konflik telah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. 5. Dialog. Dialog adalah inti dari karya drama. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dialog biasanya terdiri atas antar tokoh. Dialog juga berupa dialog sendiri atau monolog. Adanya dialog memberi penjelasan terkait jalannya cerita. Biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah. Dalam dialog terdapat dua unsur, yaitu wawancang dan kramagung. Wawancang adalah kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh dalam drama. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton melalui karyanya. Amanat dapat bersifat eksplisit ataupun implisit. Amanat atau pesan drama disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Setiap penonton dapat berbeda-beda dalam menafsirkan amanat drama. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat bersifat kias, subjektif, dan umum. Sedangkan tema bersifat lugas, objektif, dan khusus. Selain terkait tema, amanat juga berupa nilai-nilai tertentu yang disampaikan secara implisit. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai moral, sosial, atau budaya. 7. Petunjuk teknis. Petunjuk teknis adalah rambu-rambu yang sengaja dicantumkan oleh penulis naskah drama sebagai penuntun penafsiran bagi siapa saja yang ingin mementaskannya. Petunjuk teknis dalam naskah drama bisa berupa paparan tentang adegan per adegan, profil tokoh cerita, latar cerita atau tempat adegan, tata lampu, tata musik, tata panggung, dan daftar properti yang harus disiapkan. Menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Naskah drama biasanya ditulis untuk menyampaikan cerita, tema atau pesan tertentu melalui interaksi antara karakter-karakternya. Tujuan utama dari naskah drama adalah untuk dipentaskan, di mana aktor-aktor akan membawa dialog dan menghidupkan karakter-karakter tersebut. Berbeda dengan prosa, naskah drama lebih berfokus pada dialog, adegan, dan interaksi antar karakter di atas panggung. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra dapat diubah menjadi sebuah drama. Hal ini dapat dilakukan karena keduanya memiliki unsur-unsur yang sama dan dapat disesuaikan dengan konteks pementasan. Unsur-unsur yang sama antara lain tema, penokohan, latar, alur, dan pesan. Transformasi bentuk prosa menjadi drama dapat dilihat dalam tayangan film atau sinetron yang banyak terinspirasi dari novel. Isi novel tersebut digubah dalam bentuk naskah drama, kemudian diaktingkan oleh aktor dan aktrisnya. Ide untuk menulis naskah drama bisa berasal dari berbagai sumber dalai pengalaman. Pengalaman hidup kalian sendiri bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat. Selain itu, ide penulisan naskah drama bisa disadur dari cerita nyata atau karya sastra lainnya seperti novel, cerpen, atau puisi. Untuk menulis naskah drama dari sebuah cerpen, tentunya penulis harus menguasai isi cerpen terlebih dahulu.
Penulis juga harus memahami bahwa naskah drama ditulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar pelaku dan dipentaskan di atas panggung. Oleh karena itu, naskah drama memiliki percakapan lebih banyak dibanding penjelasannya. Mengubah cerpen menjadi teks drama menuntut kecermatan. Bahasa yang digunakan harus lugas. Hal ini berbeda dengan bahasa novel yang cenderung panjang dan bertele-tele. Bahasa memiliki kaitan langsung dengan dialog. Dialog inilah yang akan diperankan dan diperagakan oleh pemain drama. Berikut langkah-langkah menulis naskah drama berdasarkan cerpen. Yang pertama, membaca dan memahami karya yang akan disadur dengan baik. Tentukan tema dalam cerpen. Tema merupakan ide pokok yang mendasari penarasian cerita. Berangkat dari tema, dapat diketahui ide pokok sebuah cerita. 2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dan karakternya. Dialog antar tokoh, lakuan pala tokoh, tempat dan suasana adegan tersebut berlangsung, pergantian babak atau scene, dan lain sebagainya. Cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting untuk diubah menjadi babak-babak. Bagian-bagian itu memuat beberapa peristiwa penting yang melandasi cerita. Bagian-bagian yang tergolong penting itu diubah menjadi beberapa babak untuk memaparkan peristiwa-peristiwa tertentu. 3. Mulai menulis naskah drama. Naskah drama harus ditulis sejelas mungkin karena inilah yang akan digunakan sebagai pegangan utama oleh sutradara, para pemeran dan para kru dalam mempersiapkan pertunjukan. Adapun hal-hal utama dalam naskah drama adalah tokoh, dialog antar tokoh, keterangan lakuan yang ditulis dalam tanda kurung, keterangan latar tempat yang dituangkan dalam pengaturan tata panggung, keterangan suara atau musik pendukung untuk membantu menggambarkan suasana, keterangan tata lampu atau lighting juga akan menggambarkan latar suasana, serta keterangan kostum dan tata rias yang dikenakan para pemain. Penulisan naskah drama berkaitan erat dengan bentuk drama yang akan dipentaskan. Berdasarkan jenisnya, drama terbagi menjadi yang pertama, drama komedi. Adalah drama yang menghibur dan berisi sindiran halus. 2. Tragedi. Adalah drama yang menampilkan cerita sedih dengan melibatkan tokoh dalam konflik atau masalah yang serius. 3. Tragedi komedi. Merupakan drama sedih yang diselingi adegan-adegan lucu. 4. Melodrama adalah drama yang sangat sentimental. Pementasannya sangat mendebarkan dan mengharukan. 5. Opera adalah drama yang mengandung musik serta nyanyian. 6. Pantomim adalah drama yang tampilkan hanya dengan gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan. 7. Tablo merupakan sajian seperti pantomim yang menampilkan drama dengan gerak tubuh bersamaan mimik wajah tokohnya. 8. Farce adalah pertunjukan jenaka yang mengutamakan kelucuan dan mengandung unsur sindiran. 9. Satir adalah drama yang mengandung pesan kebijaksanaan tetapi ditampilkan dengan kelucuan. Berdasarkan penyajiannya, drama dipentaskan dalam dua bentuk, yaitu realis dan simbolis. Secara realis, drama disajikan mendekati kenyataan atau kejadian sebenarnya, baik dalam bahasa, kostum maupun tata panggung. Secara simbolis, drama disajikan tidak terlalu mirip kenyataan yang sebenarnya. Bentuk ini biasanya dilengkapi dan disajikan dengan puisi, musik, tarian, dan tata panggung yang penuh makna simbolis. Mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu.
Pementasan drama adalah sebuah bentuk karya seni pertunjukan yang menyajikan alih wahana teks naskah drama atau pertunjukan teatrikal yang hadir secara fisik di atas panggung atau teater. Dalam pementasan drama, berbagai elemen seperti dialog, gerakan panggung, ekspresi wajah, dan intonasi suara digunakan oleh aktor untuk membawa karakter dan cerita menjadi hidup. Selain itu, elemen-elemen desain seperti latar belakang, properti, kostum, pencahayaan, dan efek suara juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer dan konteks visual yang sesuai dengan cerita. Ada banyak hal yang menjadi persiapan awal untuk membuat pementasan drama. Semuanya harus disiapkan dengan sangat baik agar pementasan drama bisa berjalan lancar dan bisa dinikmati oleh penonton. Berikut hal-hal yang harus disiapkan sebelum pertunjukan drama. Yang pertama, naskah drama. Naskah drama adalah sebuah teks yang berisikan dialog dengan gambaran karakter-karakter tokoh di dalamnya, yang berfungsi sebagai naskah sastra untuk dibaca atau naskah untuk dipentaskan. Naskah drama memainkan peranan penting dalam menggarap sebuah pementasan, mengatur alur cerita, karakter, dan suasana. Naskah drama juga dijuluki sebagai skenario drama. Naskah drama biasanya disusun oleh penulis atau dramawan sebagai panduan bagi para aktor dan sutradaranya dalam menginterpretasikan cerita yang akan dipentaskan. Naskah drama terdiri atas beberapa unsur, antara lain dialog, adegan, dan petunjuk pentas. Sebuah naskah drama harus memperhatikan karakterisasi tokoh, alur cerita, dan suasana yang ingin dicapai. Naskah drama juga memiliki bentuk dan struktur yang khas untuk memudahkan pemahaman dan pementasan. Permainan drama dibagi dalam babak demi babak. Setiap babak mengisahkan peristiwa tertentu. Peristiwa itu terjadi di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, dan suasana tertentu pula. Dengan pembagian seperti itu, penonton memperoleh gambaran yang jelas bahwa setiap peristiwa berlangsung di tempat, waktu, dan suasana yang berbeda. Yang harus dipersiapkan sebelum pertunjukan drama selanjutnya adalah sutradara. Sutradara adalah pemimpin dalam pementasan drama yang memiliki tanggung jawab demi keberhasilan pementasan drama yang ditanganinya. Sutradara harus membuat perencanaan yang matang karena beban tugas yang sangat banyak dan cukup berat, seperti memilih naskah, menafsirkan konsep dan isi naskah, memilih dan menentukan pemain, melatih pemain, bekerja sama dengan staf, dan mengkoordinasikan setiap elemen yang terlibat dalam produksi pementasan. Sutradara harus cermat dalam menjalankan tugasnya karena kesuksesan sebuah produksi pementasan drama bergantung kepada kepiawaian dan keprofesionalitasannya. Sutradara bertugas memilih naskah. Naskah yang terpilih dibaca berulang-ulang untuk menentukan watak tokoh-tokoh, tata rias, pengaturan panggung, dan seterusnya. Tugas sutradara selanjutnya memilih pemain. Pemain terpilih diberi penjelasan tentang lakon drama yang akan dipentaskan, watak tokoh, dan hal-hal yang berkaitan dengan drama yang akan dipentaskan. Sutradara berkewajiban untuk melatih, membimbing, dan mengarahkan para pemain agar sesuai dengan peran di dalam tokoh cerita. Sutradara harus mampu menafsirkan watak dan lagak tokoh cerita secara tepat, kemudian memindahkan watak dan peran tersebut kepada pemain. Selain penguasaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pentas, sutradara juga harus memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi yang baik.
Sebagai pemimpin pementasan, sutradara mengordinasi banyak orang, mulai dari pemain, tim tata rias, tim kostum, sampai tim teknis panggung. Meskipun sebagai pemimpin pementasan, sutradara tetap harus mengakomodasi usulan dari tim. 3. Pemain. Pemain merupakan orang yang memerankan cerita di atas pentas. Pemain akan menentukan jalan cerita drama. Beberapa pemain dibutuhkan dalam drama berdasarkan banyaknya tokoh yang ada di dalam naskah. Agar berhasil memerankan tokoh dalam pementasan, pemain dipilih secara tepat sesuai peran yang dibutuhkan. Pemain harus dapat memahami tokoh yang diperankan dan harus dapat memerankannya dengan penghayatan yang tepat. Dengan alasan ini, peran pemain sangat penting dalam pementasan, sehingga menyatakan bahwa aktor dan aktris menjadi tulang punggung pementasan. Dalam upaya memilih pemain drama yang tepat, beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, membaca naskah berulang-ulang dalam memahaminya. Dari dialog para tokoh dapat diketahui watak tiap-tiap tokoh dalam naskah drama tersebut. 2. Setelah diketahui watak tiap tokoh, kemudian memilih pemain yang cocok dan mampu memerankan masing-masing tokoh. 3. Selain mempertimbangkan watak, perlu mempertimbangkan perbandingan usia dan perkiraan perawakan atau postur. 4. Kemampuan pemain juga menjadi pertimbangan penting. Sebaiknya dalam memilih pemain haruslah yang mempunyai kepintaran. Artinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam berlatih, dia sudah bisa memerankan tokoh seperti yang dikehendaki naskah. 4. Tata rias. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan rias untuk mengubah bentuk wajah alamiah menjadi artistik. Tata rias pertunjukan bukan tata rias sehari-hari. Tata rias pertunjukan bukan tata rias sehari-hari, sehingga harus menyesuaikan tema pertunjukan yang akan dibawakan. Selain itu, tata letak pelaku dan penonton biasanya jauh, sehingga tata rias menitik beratkan pada kepuasan penonton. Tata rias memiliki tujuan untuk mengubah wajah alami menjadi wajah peran. Tata rias berfungsi untuk menegaskan perwatakan atau karakter lakon yang dimainkan. Adanya tata rias menambah keindahan lakon yang sedang dijalankan. Tata rias juga memberikan efek gerak pada ekspresi wajah pementasan drama. Penata rias memahami teknik membuat kumis atau jenggot buatan, teknik membuat pemain tanpa galak, bahkan teknik membuat pemain menjadi menakutkan seperti hantu. Secara lebih spesifik, penata rias harus memiliki teknik seni dalam merias, seperti teknik shading hidung, meniruskan pipi, memajukan gigi, menebalkan mata, membuat keriput, membentuk alis, dan teknik lainnya. Selain itu, penata rias harus terampil dan cekatan, mengingat ada beberapa pemain yang dirias, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Penata rias harus memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga pemainnya bisa siap sebelum pementasan dimulai. 5. Tata panggung. Panggung adalah tempat pemain memperagakan lakon drama. Sebagai area pertunjukan, biasanya panggung dibuat sedikit lebih tinggi daripada lantai. Sering pula lebih tinggi daripada tempat duduk penonton, agar penonton yang paling jauh masih dapat melihat dan menyaksikan pertunjukan drama dengan jelas. Tata panggung adalah keadaan panggung yang dibutuhkan untuk permainan drama. Petugas yang menata panggung disebut penata panggung. Penata panggung biasanya terdiri atas beberapa orang atau tim supaya dapat mengubah keadaan panggung dengan cepat. Panggung menggambarkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Peristiwa yang terjadi dalam babak memiliki perbedaan tempat, waktu, dan suasana
dengan peristiwa dalam babak yang lainnya. Untuk itu, penataan panggung harus diubah-ubah. Tugas penata panggung sesuai deskripsi latar pada naskah. Meskipun demikian, penata panggung secara kreatif boleh menambahkan, mengurangi atau mengubah letak perabotan, asal perubahan itu menambah baiknya keadaan panggung. Berkaitan dengan hal tersebut, penataan panggung sebaiknya mengerti keindahan dan komposisi yang baik, sehingga peletakan barang di panggung tidak sembarangan. Komposisi yang tepat akan menimbulkan kesan tertentu dalam pementasan. 6. Tata lampu. Tata lampu atau cahaya merupakan teknik pengaturan cahaya untuk memberi warna pada elemen visual di atas panggung, seperti tata rias, tata panggung, pemeran drama maupun keseluruhan isi panggung. Dalam pementasan drama, cahaya menjadi tampilan akhir dari konsep visual yang dibawakan di atas panggung. Penggunaannya pun tidak boleh asal, karena harus disesuaikan dengan gambaran ceritanya. Contohnya, agar suasana tegang dapat tercipta, lighting cenderung dibuat redup atau agak gelap. Tata lampu memiliki dua fungsi utama dalam pertunjukan teater, yaitu untuk menciptakan dan mendukung suasana atau atmosfer yang dibawakan oleh para pemain, dan untuk memperjelas karakter-karakter atau pemain yang dimaksudkan untuk menonjol. Dengan demikian, tata lampu dapat membantu penonton untuk memahami dan menikmati pertunjukan teater secara lebih baik. 7. Tata suara. Tata suara tidak hanya pengaturan pengeras suara atau sound system, tetapi juga musik pengiring. Musik pengiring diperlukan agar suasana yang digambarkan terasa lebih meyakinkan bagi para penonton. Alat musik yang digunakan pada saat suasana sedih dapat berupa seruling yang ditiup mendayu-dayu, menyayat hati. Jika adegan pertengkaran dan suasananya menegangkan, akan lebih terasa bila diiringi dengan musik yang berirama cepat dan keras. Iringan musik tidak dijelaskan dalam naskah. Penjelasannya hanya secara umum. Misalnya diiringi musik pelan, sendu atau sedih. Urusan pengiringan musik diserahkan sepenuhnya kepada penata suara atau penata musik. Musik pengiring dimainkan di balik layar agar tidak terlihat penonton dan tidak mengganggu para pemain drama. Kekerasan suara juga harus diatur untuk mencitrakan permainan drama yang indah. 8. Penonton. Penonton termasuk unsur penting dalam pementasan drama. Meskipun persiapan sempurna, kalau tidak ada penonton, drama tidak akan dimainkan. Jadi, segala unsur drama yang telah disebutkan sebelumnya semuanya untuk penonton. Kesuksesan sebuah drama biasanya dapat diukur dari banyak sedikitnya penonton. Fungsi penonton yang menikmati seni tentu sangat dibutuhkan di setiap pementasan drama agar drama terasa hidup dengan apresiasi yang penonton berikan. Penonton drama terdiri atas berbagai macam latar belakang, baik pendidikan, ekonomi, kemampuan mengapresiasi maupun motivasi. Dilihat dari segi motivasinya, terdapat 3 jenis penonton, yaitu penonton peminat, penonton iseng, dan penonton penasaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penonton peminat merupakan penonton intelektual yang mampu mengapresiasikan seni, terutama seni drama. 2. Penonton iseng merupakan penonton yang tidak punya perhatian khusus pada drama, tetapi mungkin menyukai seni lain, terutama seni musik. 3. Penonton penasaran merupakan penonton yang berkeinginan menonton karena penasaran, yaitu ingin mengetahui pementasan drama. 9. Promosi. Hal yang tidak bisa dilupakan dalam pertunjukan drama adalah mempromosikan pertunjukan kepada para calon penonton.
Banyak media yang dapat digunakan untuk promosi seperti media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Umumnya, panitia pertunjukan akan membuat pamflet yang nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media tersebut. Pamflet yang dibuat harus menarik perhatian orang lain agar mau membaca dan turut hadir dalam pementasan. Mempromosikan pertunjukan drama dengan membuat pamflet. Pamflet adalah salah satu bentuk komunikasi berupa selebaran yang berisi tulisan dan gambar mengenai informasi tertentu. Pamflet merupakan salah satu media promosi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan pertunjukan drama kepada masyarakat. Pamflet memiliki peran penting dalam mempromosikan pertunjukan drama. Pamflet dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pertunjukan drama tersebut, sehingga dapat memutuskan apakah akan menonton pertunjukan tersebut atau tidak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat pamflet adalah rancangan pamflet yang menarik, gambar yang menarik, pemilihan jenis huruf yang jelas dan menarik, serta warna yang menarik dan mempresentasikan pertunjukan. Adapun hal-hal yang harus ada dalam pamflet sebagai berikut. Yang pertama, nama acara atau kegiatan atau judul pementasan. 2. Penyelenggara acara atau kegiatan. 3. Tempat, tanggal, dan waktu pementasan. 4. Para pesohor yang menjadi bintang dari pementasan. 5. Harga tiket dan cara mengaksesnya. 6. Sponsor penyelenggara pementasan. 7. Keterangan tambahan seperti peta tempat pementasan. Berikut ini terdapat beberapa cara pembuatan pamflet. Yang pertama, menentukan tema atau subjek dari topik yang akan dibahas. 2. Memilih skema warna yang cocok dan mengatur layout serta komposisi ukuran yang tepat. 3. Mengilustrasikan pesan yang disampaikan ke dalam sebuah gambar dan tentukan penempatan tulisannya. 4. Berikan slogan yang mencolok. 5. Buat ke dalam warna yang kontras sehingga dapat terbaca jelas. Pilih kombinasi warna yang tidak bertabrakan. 6. Hindari kata-kata yang tidak perlu serta gunakan gambar yang sederhana. 7. Perhatikan jarak antara huruf dan ukuran yang digunakan. 8. Ujilah pamflet yang telah dibuat kepada orang sekitar. Pamflet tersebut bisa mencapai maksudnya atau tidak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat, kompeten, ulet, adaptif, akuntabel, dan terpercaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.